Halo guys, welcome back again to Sunstuff 11. Assalamualaikum, gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya semakin GG. Oke guys, dalam video kali ini Bang Sans mau ngebahas tentang formasi ya guys ya. Dan ini sangat direkomendasikan untuk abang-abang yang menggunakan dua striker. Oke, kita langsung aja masuk ke pasukan dari tim Bang Sans ya. Seperti yang kalian lihat di sini ya guys ya, Bang Sans itu menggunakan dua striker. Di sini Bang Sans memiliki si Edin Dzeko ya guys ya, lalu ada juga si Alexandre Fato. Kedua striker ini bener-bener ngebantu Bang Sans di musim ini guys ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya di sini, Bang Sans sekarang ada di liga dan ada di posisi pertama. Meskipun bedanya cuman terpaut 1 poin ya guys ya. Kalau kalian lihat di sini Bang Sans ada 65 poinnya, lalu posisi kedua itu ada di 61. Itu karena posisi yang kedua dan yang ketiga itu belum bermain ya guys ya. Tentunya kalau misalkan si posisi kedua ini, si SS Lazio ini menang, maka poinnya bakalan cuman selisih 1 aja. Oke, jadi udah jelas ya, formasi dengan menggunakan dua striker itu masih sangat worth it untuk digunakan. Bang, mungkin lawannya abang itu nggak terlalu berat-berat. Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Untuk lawan tim Bang Sans itu di klasemen liga itu pertama si SS Lazio guys. Nah, ini kemarin Bang Sans saat live itu ngelawan dia itu skornya 6-6 guys. Bayangin aja saking kuatnya tim ini ya. Padahal OVR-nya cuma 122. Bang Sans ada di 123 kemarin. Tapi untuk skornya Bang Sans itu cuman kuat 6-6 aja, nggak sanggup ngalahin dia di leg kedua ya guys ya. Kalau di leg pertama Bang Sans berhasil menang. Oke, untuk pasukannya sebenarnya biasa aja di sini ya guys ya, nggak ada yang istimewa sama sekali dengan tim ini sebenarnya. Tapi ya guys ya, ada tapinya, dia itu selalu menggunakan penguat gaya main. Oke, selain itu pemainnya juga hampir semuanya memiliki gaya main. Tentunya kita nggak bisa sepelekan tim-tim seperti ini. Otomatis lawan Bang Sans di liga itu bener-bener kuat ya. Apalagi ini guys, yang posisi ketiga dia itu OVR-nya 125,7. Kita bakalan lihat pasukannya guys ya. Di sini dia menggunakan formasi 3-1-2-2 2 ya guys ya. Ini formasinya aneh banget sebenarnya, tapi jangan salah guys. Formasi kayak gini itu bisa bener-bener ngancurin skema kita ya. Nah, dengan OVR sebanyak 125,7 tentunya ini bisa banget buat ngalahin tim Bang Sans. Apalagi tim ini bakalan main sama Bang Sans bentar lagi ya guys ya. Nah oke, sekarang kita berbicara mengenai formasi dengan menggunakan dua striker ya guys ya. Nah, di sini Bang Sans coba bereksperimen ya guys ya, karena umumnya Bang Sans itu biasanya menggunakan formasi 3-1-5-1. Tapi karena Bang Sans memiliki AMC ya guys ya, jadi Bang Sans mencoba menggunakan formasi 3-1-3-1-2 ya guys ya. 3 untuk back, 1 untuk DMC, lalu 3 di tengah termasuk sayap, lalu 1 AMC, lalu 2 striker. Nah, dengan formasi ini guys, Bang Sans itu masih bisa bertahan di posisi pertama liga. Bang, gimana kalau misalkan Liga Champions? Oke, untuk Liga Champions sebenarnya Bang Sans itu udah ke laut ya guys ya, karena kemarin kalah sama ini nih tim asal Cina. Bang Sans nggak tahu ya, kayak asal Hong Kong ya. Ini kuat banget, perbedaan OVR-nya terlalu jauh banget ya. Jadi Bang Sans nggak sanggup untuk ngelawan dia. Meskipun di leg kedua Bang Sans itu bisa nahan 3-2 ya guys ya, tapi tetap aja kalah. Oke, jadi ini pure memang Bang Sans kalah di OVR ya. Bang, mutu hanyalah angka. Oke, Bang Sans setuju ya guys ya. Tapi kalau misalkan perbedaan OVR-nya itu cuma 10%, 20%, atau mungkin 30%. Selain itu Bang Sans juga lebih fokus ke liga, karena liga itu kan ngasih bonus untuk asosiasi guys ya. Dan Bang Sans emang lagi berusaha nge-push asosiasi Neohead
yang Bang Sans pimpin untuk bisa masuk ke pamungkas di musim depan. Bang, gimana untuk Cup? Nah, untuk Cup juga Bang Sans sebenarnya udah kalah ya, tapi itu nggak masalah sama sekali. Yang penting Bang Sans itu bisa juara liga untuk musim ini. Karena apa? Liga itu memberikan kita bonus di asosiasi ya guys ya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke formasinya lagi ya guys ya. Di sini Bang Sans akan masuk, lalu kita bahas ya guys ya tentang formasi ini ya, menggunakan 2 striker. Oke, Bang Sans menggunakan 3 back ya guys ya. Di sini backnya adalah DC semuanya, nggak ada back sayap sama sekali. Itu sengaja Bang Sans simpen si Sergio Ramos ya guys ya di tengah, itu supaya dia OVR-nya cukup kuat untuk nahan tim lawan ketika melakukan serangan balik. Apalagi di depannya itu dibantu sama si Xabi Alonso ya guys ya. Jadi dia bakalan bisa banget menjadi tembok pertama sebelum menyentuh back seperti itu. Labang itu bakalan lemah dong di tengahnya karena MC-nya cuma 1. Kata siapa Bang ya? Kalau misalkan OVR-nya bagus, lalu bonus latihan kita juga bagus, itu tentunya AMC-nya juga bakalan ikut ngebantu ke belakang. Apalagi di sini untuk posisinya Bang Sans kasih 3 opsi, yaitu striker, AMC, sama MC. Oke, selanjutnya ya guys ya, di sini Bang Sans juga menggunakan 2 striker. Pertama si Edin Dzeko ya, di sini OVR-nya udah nyentuh 181, harusnya bisa lebih sih untuk musim ini karena dia itu adalah pemain langka ya guys ya. Jadi seharusnya dia itu tembus ke OVR 180,8 ya guys ya. Cuman ya Bang Sans udah nyampe 180 ya udah aja lah. Udah males juga, apalagi dia usianya udah 22 tahun. Jadi nanti mungkin Bang Sans akan siapkan aja striker baru untuk 2 musim ke depan ya. Oke, lanjut kita masuk ke si Alexandre Pato ya. Di sini dia itu seorang striker juga. Dia itu bisa banget ngebantu si Edin Dzeko ketika dia lagi tumpul ya guys ya. Dan si Alexandre Pato ini bisa ngebantu ya guys ya. Terbukti dari 17 pertandingan liga dia itu bisa bikin 21 gol. Meskipun di sini usianya terbilang tua ya guys ya, yaitu 24 tahun, tapi untuk OVR-nya itu masih bisa banget digunakan di tim inti ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bonus latihannya ya guys ya, untuk formasi ini. Oke, ini adalah bonus harian biasa saja ya guys ya, jadi tanpa di-push sama sekali. Artinya Bang Sans itu hanya menggunakan 1 kartu drill permainan tim yang sangat mudah, baik itu misalkan ini prinsip penguasaan yang memiliki 6 kali pertahanan sama 12 kali penguasaan, atau misalkan Bang Sans bisa menggunakan ini guys, dasar serangan cepat yang memiliki 14 kali serangan sama 4 kali fisikal. Jadi dalam 1 hari Bang Sans itu hanya menggunakan 1 kartu drill saja ya guys ya. Dan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan form ketajaman pemain. Nah, ini sangat cocok ya guys ya untuk latih harian. Tapi kalau misalkan kalian ada laga yang sangat penting seperti penentuan liga ya guys ya, atau misalkan final Champions, atau misalkan final Cup, atau misalkan di laga asosiasi yang sangat penting untuk dimenangkan, kalian bisa nonton video ini guys. Dalam video ini Bang Sans jelaskan gimana caranya menyentuh bonus latihan sampai ke 60 bahkan lebih dari itu ya guys ya. Oke, untuk bonus latihannya udah kita bahas ya guys ya di sini, jadi cukup di 58 aja. Kalau bisa sih tingkatkan lagi ke 60. Nah, sekarang kita akan bahas taktik dari formasi 2 striker ini guys. Untuk taktiknya Bang Sans itu menggunakan metode seperti ini guys. Untuk mental itu menyerang ya guys ya, lalu fokus umpannya itu bawah kedua sayap. Lalu gaya umpannya panjang, lalu serangan baliknya mati. Gaya tekanannya itu rendah ya guys ya, tapi ini kondisional. Kalau misalkan musuh bermainnya bagus, kita ganti ke tinggi ya guys ya. Untuk gaya tackle-nya normal. Kalau misalkan musuhnya itu bagus, kadang Bang Sans itu menggunakan keras ya guys ya, biar pemain musuh itu ada yang cedera. Lalu untuk penjagaan di sini Bang Sans menggunakan jaga daerah tertentu, tapi ini bisa disesuaikan dengan selera abang-abang ya. Lalu jebakan offside-nya Bang Sans nyalakan. Oke, di sini fokus utamanya adalah menyerang ya guys ya. Nah, untuk fokus umpan, abang-abang bisa menggunakan perpaduan dulu ya, atau misalkan lewat tengah aja dulu, karena di depan itu menggunakan 2 striker. Oke, otomatis ya guys ya, bisa aja si Sergio Ramos ini, atau misalkan Xabi Alonso, dia itu bakalan langsung ngirim umpan ke depan guys ya, ke ini, atau misalkan ke ini guys ya, dia bakalan ngirim umpannya.
Tapi guys ya, biasanya ketika Bang Sans analisa pertandingan dari tim Sans Top 11, itu seperti biasanya dia itu main otak-atik dulu. Kalau misalkan ada serangan balik nih ya, serangan balik lalu dipotongnya sama si Ramos atau misalkan sama si Puyol, maka dia akan bagi dulu ke satu ya, baik itu ke si Puyol atau misalkan dari si Puyol ke si Angel Di Maria, lalu balik lagi ke si Permana atau misalkan ke Xabi Alonso, atau bisa aja dari Di Maria langsung itu di umpan panjang ke sini guys. Nah, seperti itu ya. Itu untuk umpan lewat tengah ya guys ya. Tapi kalau misalkan untuk bawah kedua sayap dengan panjang, itu biasanya pemain itu bolanya itu akan lebih fokus di kedua sisi ya guys ya. Baik misalkan di MR atau di ML. Biasanya seperti ini guys polanya. Umpan dulu bolanya ke sini, lalu dia umpan ke MC atau ke AMC. Setelah itu dia itu bakalan lari ke sini dulu ke depan. Setelah itu si Di Maria atau misalkan si Permana atau yang lain itu bakalan loncat ke sini guys. Dia itu bakalan lari. Lalu si Zdravkovic ini atau misalkan si Permana dia bakalan ngumpan ke sini guys. Dari sini biasanya sayap itu bakalan melakukan back kill atau misalkan umpan silang secara langsung ke sini. Lalu di sini udah siap si Edin Dzeko sama Pato. Biasanya ke antara dua ini guys. Biasanya untuk target man itu kebanyakan melakukan salto ya saat bikin golnya. Nah, ini untuk analisa Bang Sans ya dari beberapa pertandingan, bahkan dari puluhan pertandingan ya yang Bang Sans lihat secara langsung untuk gaya main umpan bawah kedua sayap seperti itu guys. Kalau misalkan perpaduan itu kalian tentunya bisa aja langsung umpan panjang atau misalkan langsung juga umpan panjang dari sayap ya guys ya. Nah, sejauh ini ya guys ya, untuk formasi ini masih efektif untuk Bang Sans khususnya di musim ini. Tapi nggak tahu untuk musim depan ya guys ya. Makanya Bang Sans juga di cadangan udah nyiapin beberapa back sayap ya guys ya. Seperti ini ada DR, ada juga DL di sini. Jadi ini persiapan aja kalau misalkan Bang Sans itu metanya berubah gitu. Tapi sejauh ini dengan formasi ini Bang Sans itu berhasil memenangkan Liga ya guys ya. Dan tentunya berharap bisa sampai juara Liga di musim ini agar musim depan bonus asosiasinya tetap bagus seperti itu. Nah oke guys ya, jadi untuk video tentang formasi menggunakan dua striker ini Bang Sans cukupkan sekian aja. Semoga abang-abang bisa menjadikan video ini sebagai referensi, khususnya untuk abang-abang yang menggunakan formasi dengan dua striker. Bang, lebih efektif mana formasi dengan menggunakan dua striker atau pakai satu striker? Keduanya efektif ya guys ya. Namun ada kekurangan untuk formasi yang menggunakan dua striker, apalagi menggunakan AMC guys ya. Kekurangannya yaitu adalah golnya terbagi. Oke, di sini Bang Sans akan masuk ke Liga ya guys ya. Lalu di sini Bang Sans akan cek statistik pemain. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, tim Bang Sans itu si Edin Dzeko bikin 46 gol. Lalu si Zovan Zdravkovic itu AMC ya guys ya, dia bikin 30 gol. Itu belum si Alexandre Pato sama si M Permana juga ya pemain MC-nya. Nah, dengan formasi ini kita itu golnya bakalan subur guys, bakalan banyak. Tapi untuk top skor tentunya itu agak susah ya. Seperti yang kalian lihat di sini, si Alberto Ada itu dari YLA FC, dia itu bikin 58 gol, tapi itu untuk satu pemain. Sedangkan tim Bang Sans ya, dua aja ya guys ya, ini dua pemain, si Edin Dzeko sama Zovan Zdravkovic, dia itu bikin 76 gol. Dibagi dua ya guys ya tentunya. Jadi artinya formasi ini ya guys ya, itu sangat cocok untuk memenangkan laga, tapi kalau misalkan ngincar top skor itu kurang bagus. Nah, menggunakan satu striker pun sebenarnya sangat efektif ya guys ya. Jadi di sini Bang Sans ada tim yang Manchester United. Nah, di sini Bang Sans akan masuk ke pasukan ya guys ya. Lalu di sini Bang Sans akan perlihatkan sama kalian Bang Sans menggunakan formasi seperti ini guys, yaitu menggunakan satu striker saja. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan Bang Sans langsung masuk ke akun Manchester United, ini Bang Sans ada di posisi kedua di urutan liga karena emang nggak fair banget ya guys ya untuk drawing liganya. Masa Bang Sans yang Manchester United itu untuk OVR-nya ada di 68 atau 70 dan maksimalnya itu ada di 80 ya. Tapi untuk ngelawan urutan 1 itu OVR-nya dia itu sampai 140 guys. Nah, tapi kita nggak masalahin itu ya. Kita baca tentang efektifnya. Nah, Bang Sans itu berada di posisi 2 di Liga. Otomatis masih sangat worth it menggunakan satu striker. Dan tentunya ya guys ya, kalau misalkan menggunakan satu striker seperti ini,
golnya itu nggak akan kebagi-bagi guys. Seperti yang kalian lihat di bagian statistik ya untuk si Wayne Rooney, dia itu dari 22 laga liga bisa bikin 83 gol. Keren banget. 11 laga liga elite dia bikin 36 gol, lalu 10 laga cup dia bikin 28 gol. Nah, kalau misalkan kalian mau ngincer kemenangan sama ngincer top skor, gunakanlah satu striker saja. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener pengen pakai 2 striker seperti punya Bang Sans ini ya, tentunya boleh ya guys ya, tentunya itu sah-sah saja. Namun harus siap juga untuk top skornya itu nggak bisa didapatkan. Tapi ini hanya untuk tim Bang Sans. Mudah-mudahan untuk tim abang-abang yang menggunakan 2 striker tetap bisa menjadi top scorer. Nah oke guys ya, untuk video ini Bang Sans cukupkan sekian aja. Semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel Sans Top 11. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mau join grup WA Sans Top 11 silahkan klik tautan di deskripsi. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau top up sponsor premium dan lain-lain, silahkan hubungi Bang Sans di grup WA Sans Top 11. Oke guys, see you di next video. Salam Top 11.